Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahras siyam syahrar ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah, diberikan umur panjang semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan suci yang mulia ini. Semoga kita semuanya diberikan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Jangan sampai kita mengakui Nabi Muhammad, tetapi Nabi kita tidak mengakui kita. Na'udzubillah min dzalik. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk di bulan suci Ramadan, ya. Bahwasannya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Satu bulan ada 3 keistimewaan. Yang pertama, ya, Nabi bersabda, bulan Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Yang pertama, bahwasannya kelebihan keutamaan bulan Ramadan yang pertama apa? Yang pertama rahmat. 10 hari, ya, bulan pertama ini namanya dapat rahmat. Kira-kira tahu enggak rahmat itu apa artinya? Nah, itu kan rahmat sering kita dengarkan. Rahmat adalah kasih sayang, ya, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ya, kepada hambanya secara umum, kepada hambanya yang bertakwa maupun tidak. Tapi secara khusus rahmat diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri orang bertakwa atau dapat rahmat, ya, itu yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian antu'mina billah wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir bi qadri khairi wa syarri, ya. Itu ciri-cirinya. Yang kedua apa? Yaitu bertakwa, takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik menolong kepada sesama. Jika ada teman-teman yang kesusahan, kita tolong. Itu berbuat baik, ya. Kemudian yang keempat, bersedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Itu sangat-sangat yang dibutuhkan, itu baik sekali. Jadi bersedekahlah, ya. Kemudian bersabar itu, ya, sabar tanpa batas, ikhlas tanpa bekas. Jadi butuh bersabar dalam menjalankan taatan, meninggalkan maksiat, kemudian sabar menghadapi musibah. Kemudian yang ke-6, bertaubat, ojo sampai ngelakoni ngono meneh. Jadi kudu 6 ini orang-orang yang dapat rahmat. Nantinya dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk bagiannya, amin. Allahumma amin. Kemudian
Yang kedua, pertengahan bulan Ramadan yang kedua, yaitu maksudnya 10 hari yang kedua bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, ya. Bulan penuh ampunan. Artinya apa? Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah itu. Jadi dosa kita punya dosa. Ora mungkin manusia tidaknya lepas dari dosa, tidak mungkin. Akan tetapi dosa itu pasti ada. Ya, tapi di sini dosa itu adalah maksiat, perkara yang melanggar hukum Allah dan Rasulnya, serta mendatangkan hukuman atau azab jika tidak ditaubati. Nah, dosa di sini ada dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Dosa besar yaitu contohnya syirik, zina, kemudian durhaka. Hati-hati ya, ingat-ingat. Yang kedua, dosa kecil, contohnya apa? Dosa kecil itu contohnya berbohong, ya. Kemudian apalagi gosip, gosip ya, digosipi orang itu. Kemudian gunjing atau gibah, itu menggunjing orang. Itu juga namanya dosa kecil. Kemudian membuang waktu dengan sia-sia, main HP, terlalu los, ya, harus dikontrol main HP-nya. Jangan sampai kita sebagai orang tua dan juga anak-anak pun harus kita kontrol agar supaya waktunya nggak sia-sia. Kalau waktunya sia-sia buat main HP, kemudian main game, judi online dan lain sebagainya, nanti itu termasuk dosa kecil. Terus bagaimana caranya untuk menghapus dosa-dosa tersebut? Nah, di sini ada cara-cara. Yuk kita pelajari bersama agar supaya hidup kita semakin berkah, ya. Yang pertama apa? Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, taubatan nasuha, ya. Taubat nasuha. Taubat yang tidak melakukan lagi hal-hal yang semacam itu. Ya, ingat-ingat. Ojo sampai nglakoni meneh. Jadi kudu bener-bener tobat kapok dekok ora nglakoni perbuatan itu. Yang kedua apa? Perbanyak istighfar diperbanyak. Minimal berapa satu hari? Biasanya berapa minimal? 100 kali misalkan. Ya itu dilakukan biar ngerontokke dosa kita sebagai hamba ini, ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Mungkin teman-teman kita yang mendahului kita itu teman-teman kita yang sudah siap dengan sangune menghadap Tuhan. Mungkin kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mungkin belum siap, belum punya bekal banyak. Kita diberikan kesempatan berbuat baik ini. Terus kita lakukan beristighfar, ya. Nanti insya Allah keinginan kamu juga akan terwujud jika kamu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tawadhu, adab asor, ya. Yang ketiga apa? Melakukan amal-amal soleh, Quran dibaca, sedekah diberikan, sholat ya dilakukan, wajib dilakoni, ya. Ini bahwasanya bulan mulia, sholat tarawih, sholat sunnah wae kaya pahalanya wajiban, ya. Jadi luar biasa ini Ramadan digunakan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita ketinggalan bulan yang penuh ampunan ini, ya. Jangan sampai, karena iman-iman, ya, itu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta, kalau kita nggak minta juga kelewatan, nanti kamu sia-sia umur kamu, ya, iman. Kemudian yang ketiga, kan bagi tiga. Yang ketiga, 10 terakhir ketiga itu itqun minan, bebas dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Orang kalau bebas dari api neraka itu orang masuk surga, itu loh. Jadi bebas dari api neraka, otomatis dia masuk surga.
Pertanyaannya, surga itu apa sih? Ya kan? Tahu tidak surga? Surga adalah tempat bagi orang yang melakukan kebaikan. Kalau neraka tempat bagi orang yang melakukan kejelekan, walian. Ya, surga itu, masya Allah, tidak bisa digambarkan bahwasanya dengan seperti apa. Ya isane yang apa, kenikmatan yang luar biasa, yang mana lebih dari kenikmatan dunia. Bahwasanya belum bisa mata ini melihatnya, mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Ini tidak bisa ini, ya. Maka digambarkan sepertinya surga itu tempat yang menyenangkan, lebih dari kesenangan dunia. Karena dunia hidup sementara, akhirat selamanya. Jadi surga itu kekal. Bahwasanya satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Bayangkan, lama kan di sana, masya Allah, ya. Jadi di sana itu luar biasa. Mau minta apa dikasih, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi orang laki-laki yang suka yang di dunia, perempuan dikasih di sana. Isi bujuri mlebu, bujuri lek iman mlebu ning surga bareng dene, dan juga ditambah bidadari surga. Ya perempuan juga, perempuan itu juga nanti di sana suka apa, ya, uang itu dikasih. Di sana ada nanti perhiasan, biasanya perhiasan dikasih itu, ya kan? Itu, ya, itu yang perlu saya sampaikan kuliah pada apa ini buka bersama. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Yang penting semoga pada meraih rahmat ampunan dan surga di bulan mulia ini kita semuanya mendapatkannya. Yang mendapatkan siapa? Bagi orang-orang yang mau melakukan kebaikan, ketaatan di bulan suci mulia ini. Demikian dari saya. Ada pantun buat panjenengan semuanya, yaitu jalan-jalan ke Jepara, jangan lupa beli durian. Terima kasih untuk semuanya. Semoga hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Beli ketupat neng Jeporo, jika ada lebat nyuwun ngapura. Ubur-ubur ikan lele. Sampai di sini kali. Terus suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.